kita kaget semua karena eh, meskipun kita sudah mengalami berbagai teror, inilah teror yang variannya agak beda nih, karena dikirimkan potongan hewan ya. Jadi Pemimpin redaksi Tempo, Setri Jasra menyebut pihaknya sudah mengalami berbagai teror sebelumnya. Namun kali ini terornya terasa sangat berbeda karena melibatkan potongan hewan. Hal ini disampaikan Setri dalam konferensi pers secara daring pada Minggu 23 Maret 2025. eh, saya Setri Yasra, saya pemimpin redaksi Tempo. Kita mengalami banyak hal rasanya belakangan ini dan mungkin teman-teman sudah terupdate. Saya ingin mereview sedikit saja kronologis apa yang terjadi. Jadi pada 19 Maret, jadi kita mendapat kiriman, semula kita kira paket, rupanya kepala babi. Gitu. Kepala babi dan yang kupingnya sudah terpotong. Ditujukan kepada Francisca Rosana Christie atau Cica. Cica ini adalah redaktur di Despolitik Tempo dan juga host senior Bocor Alus Politik. Gitu. Jadi yang rutin tayang setiap Sabtu, tentu karena kita kaget semua karena eh, meskipun kita sudah mengalami berbagai teror, inilah teror yang variannya agak beda nih, karena dikirimkan potongan hewan ya. Jadi kita melakukan mitigasi segala bersama-sama teman-teman KKJ, AJI dan lain-lain, koalisi masyarakat sipil, dan kita melakukan pelaporan. Jadi kita pada tanggal 20 apa ya? Pada 21 rasanya ya, saya bersama KKJ LBH Pers melakukan membuat laporan polisi di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Senyampang itu kita berpikir ini sudah selesai. Rupanya pada 22 Maret itu tepatnya pukul 2 dini hari ya, kalau kita lihat info, kita mengobrolkan informasi dari security, itu ada orang yang melempar kotak dari luar, karena gedung Tempo itu sekeliling sebelahnya kampung tuh, depannya jalan raya, kelilingnya kampung, ada perkampungan penduduk gitu. Jadi dilempar di sana, pas kita buka eh, kado itu, kotak itu semacam kado ada motif bunga mawar merah, rupanya berisi 6 tikus yang sudah tidak ada kepalanya, sudah dipenggal. Jadi ini yang terjadi teman-teman. Update kita tentu terganggu lah ya, karena ini kita sudah yakin ini intimidasi, tentu intimidasi yang kita tidak tahu dari mana, karena proses produksi di Tempo berjalan terus. Jadi yang ada tuh spekulasi, ya jangan ini, jangan-jangan itu, karena kita berproduksi terus nih, yang Tempo yang free content, yang premium harian, premium mingguan, dan majalah Tempo tetap berproduksi seperti biasa. Cica juga tetap tayang, tetap tampil di Bocor Alus Politik, tapi memang membuat suasana yang lain nih di internal ya. Yang paling kami khawatirkan sebetulnya, nah ini menjadi bukan hanya ingin menyampaikan pesan atau pesan intimidasi atau ancaman atau teror pada Tempo, tapi untuk teman-teman media lain gitu loh, yang kemudian jangan
jujur saja, saya ini belum dapat apa ya, tapi saya khawatir jangan sampai ini menimbulkan self censorship. Ah, janganlah, ini jangan nanti kena lah, Tempo aja kena gitu. Ini mungkin yang perlu menjadi tanggung jawab kita semua karena kita sebagai wartawan kita bekerja itu untuk kepentingan publik ya, untuk kepentingan orang banyak dan kita bekerja berdasarkan undang-undang gitu loh. Kita amanat undang-undang menjalankan tugas undang-undang. Jadi sekali lagi atau supportnya sudah banyak support kawan-kawan media, kawan-kawan koalisi sipil. Kami dari Tempo menyampaikan terima kasih yang sangat tak terhingga lah ya. Jadi besar sekali soliditas dan solidaritas dan support kawan-kawan itu sangat berarti bagi kami di Tempo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Setri sudah mengulas kembali ya kronologi dari tanggal 19 terkait pengiriman kepala babi dan juga terakhir 6 bangkai tikus ya seperti itu. Saya juga mau update sedikit mungkin udah Setri kalau ada informasi karena yang kita dengar juga Cica mendapatkan serangan doxing begitu ya. Apakah itu juga atau ada hal lain yang berkembang di daerah hal tersebut? Iya, dan jadi bukan hanya Cica, jadi ada keluarganya juga yang apa ya media sosial apanya diambil oleh orang tertentu meskipun bisa kita batas bantuan kawan-kawan bisa kita pulihkan. Cica juga mendapat doxing, jadi ada akun-akun anonim di Instagram yang menyampaikan pesan ancaman sangat terang dan dia membuka dengan bahasa yang kasar dan lain-lain gitu. Tidak hanya ke Instagramnya pribadi Cica, tapi juga ke media sosial Tempo dari orang yang sama. Kita tidak tahu orangnya ya karena dia ini akun anonim ya. Jadi itu. Oke, saya lupa ya mungkin agar tidak kehilangan konteks bahwa intimidasi atau ancaman atau teror kita sebut apapun terhadap Cica ini tidak berdiri sendiri. Des politik Tempo ini adalah des yang menjadi tulang punggung selama periode ramai-ramai tahun politik dari 2023, 2024 sampai dialah yang menyajikan liputan lapor utama paling banyak di majalah Tempo gitu. Jadi kita pasti ingat ada 2 kali serangan yang sama, serangan terhadap wartawan des politik juga, Hussein Adri Dongoran, dia dikuntit dan kaca mobilnya dipecahkan 2 kali. Jadi ini sudah kita buat juga laporan polisi sama dengan kasus Cica kemarin dan belum ada follow up gitu. Kita rasanya ini tidak ada orang, kalau menurut saya ya ini bukan kebetulan orang iseng mau lempar gitu, tapi karena memang ini terstruktur lah ya, periodisasinya itu jelas. Ada juga doxing pribadi yang teleponnya jelas masuk itu terjadi kepada banyak kawan di Tempo. Sekali lagi ini bukan peristiwa tunggal ya, peristiwa tunggal ini adalah rangkaian dan sejujurnya menghalang, ada upaya, kami menganggap ini ada upaya intimidasi untuk menghalang-halangi kerja jurnalistik Tempo. Diketahui sebelumnya, Tempo mendapat kiriman misterius yang berisikan kepala babi dan bangkai tikus yang bagian kepalanya telah dipenggal. Pihaknya melakukan langkah mitigasi dengan bantuan dari Komite Keselamatan Jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Peristiwa teror kiriman kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo lalu dilaporkan ke Baris Krim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 21 Maret 2025 lalu.